Haleluya. Selamat pagi buat kita semua, seluruh sidang jemaat. Pada pagi hari ini, sekalipun kita tidak bisa berkumpul di dalam gedung gereja karena situasi dan kondisi yang sementara hadapi hari-hari ini, tapi itu tidak membatasi kita untuk datang kepada Tuhan. Dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita menghadap Tuhan. Kita mau memuji menyembah Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Sungguh besar setiamu. Bagimu segala
Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau meninggikan dan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Pertolongan-Mu, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kemurahan-Mu. Kami masih diberi waktu untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada berakhirnya. Tuhan pimpin, Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Engkau ada di sini. Engkau sementara melawat kami dimanapun kami berada.
Kami percaya kehadiran-Mu sungguh nyata bagi kami. Saat ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Allah kami bertahta di atas pujian kami. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Allah. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, bahkan semua yang mendengarkan, semua yang melihat bahkan mendengarkan berita firman Allah, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya bahwa Allah hadir. Allah sementara menjamah dan melawat kehidupan kita. Dan saat ini kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita bersama pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-18. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang salib, salib adalah sebuah simbol kemenangan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa demikian? Karena oleh salib itu kita menerima keselamatan. Oleh salib itu kita menerima pengampunan dosa. Oleh salib itu kita ditebus dari segala salah dan dosa-dosa kita. Rasul Paulus berbicara bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita, salib itu adalah hikmat Allah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin ketika kita melihat salib hanya terdiri dari 2 potong kayu, yang satu berdiri secara vertikal, yang satu melintang secara horizontal, seolah-olah bahwa hal ini tidak ada artinya, hanya sebuah kayu silang. Tapi sebenarnya di dalamnya mengandung satu kuasa, di dalamnya ada satu nilai yang tidak bisa dimengerti oleh orang dunia ini, yang tidak dipahami oleh orang-orang yang akan binasa, kata firman Tuhan. Sebab dikatakan bahwa pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang percaya, salib itu adalah hikmat Allah. Itu sebabnya firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul kuasa salib Kristus. Salib tidak hanya dikenal ketika kita sudah masuk di dalam zaman perjanjian baru. Sebenarnya salib itu sudah ada sejak perjanjian lama, di mana salib itu sudah menunjukkan bahwa salib itu adalah satu kekuatan yang luar biasa, yang dapat menolong dan dapat menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang percaya. Coba kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-9. Bilangan pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-9. Di sana firman Tuhan berkata demikian. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipaguk ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kita bandingkan dengan Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14, apa kata firman Tuhan? Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Dari sini kita melihat bahwa sebenarnya salib ini adalah sesuatu yang sudah ada, yang sudah dibicarakan di dalam perjanjian lama, di mana ketika Musa membuat ular tembaga,
Dan di dalam Injil Yohanes pasal 3 dikatakan bahwa itu juga menggambarkan bahwa itu adalah salib Kristus, di mana Yesus akan ditinggikan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Sebagaimana di dalam Perjanjian Lama, di dalam Bilangan pasal yang ke-21 ayat 9, di sana dikatakan bahwa ketika ada orang yang dipagut ular, dia hanya bisa menengok, melihat kepada ular tembaga itu. Dikatakan dia akan sembuh atau dia akan hidup. Apalagi kalau kita melihat atau memandang kepada salib Kristus. Kita memandang kepada Yesus yang sudah disalibkan di Bukit Golgota untuk menebus salah dan dosa kita. Dikatakan bahwa orang yang dipagut ular tetap hidup, artinya bahwa ada kesembuhan, ada pemulihan yang terjadi. Maut tidak berkuasa atas salib. Kuasa salib itu mengalahkan segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Hari-hari ini kita sementara diperhadapkan dengan situasi yang mungkin menurut ukuran manusia sangat menakutkan. Tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap pandang kepada salib. Sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang dipagut ular, dia melihat salib itu, melihat ular tembaga itu, dan dia akan hidup. Kepada siapa kita memandang hari-hari ini? Kita memandang kepada siapa? Kita meminta pertolongan kepada siapa? Hanya kita memandang kepada Yesus yang telah tersalib buat kita semua. Mari kita pandang dia, mari kita percayai bahwa dialah satu-satunya sumber kekuatan di dalam hidup kita. Dia yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dia yang akan memulihkan kehidupan kita. Dia yang akan menolong kita. Dia menebus segala dosa-dosa kita. Karena dikatakan bahwa seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia akan ditinggikan. Dan Yesus memang ditinggikan di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayatnya yang ke-5, di sana dikatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus yang telah mati di kayu salib itu, bilur-bilurnya dikatakan bahwa menjadi kesembuhan bagi kita semua. Oleh darahnya kita ditebus dari segala dosa-dosa kita. Oleh pengorbanannya dia mati supaya kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kuasa salib itu menyembuhkan kita, memulihkan kita dari segala persoalan yang ada di dalam dunia ini. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Dikatakan demikian, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, dia telah memikul dosa kita di dalam dirinya sendiri di kayu salib. Kuasa salib memulihkan kita, menyembuhkan kita, bahkan mengampuni segala dosa-dosa kita. Efesus pasal yang ke-2 ayatnya yang ke-16. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Selain salib itu menyembuhkan kita, menjadi kuasa yang memulihkan kehidupan kita. Dikatakan bahwa salib juga ada sebagai tanda perdamaian bagi kita. Dikatakan bahwa kita telah diperdamaikan antara satu dengan yang lain. Ya. Oleh dosa manusia itu seringkali bertikai satu dengan yang lain. Oleh dosa itu sehingga ada kebencian, ada permusuhan antara manusia dengan sesamanya manusia. Tapi dikatakan firman Tuhan kita telah diperdamaikan. Bahkan dikatakan juga kita telah diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Jadi salib adalah sebuah tanda perdamaian buat kita semua. Kolose pasal 1 ayat yang ke-20. Kolose pasal 1 ayat yang ke-20. Di situ juga dikatakan bahwa dia telah memperdamaikan kita dengan sorga. Memperdamaikan sorga dan bumi. Bukan hanya antara manusia dengan manusia diperdamaikan, tapi oleh salib itu sorga dan bumi diperdamaikan. Kita tahu bahwa ketika manusia melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan, maka sorga dan bumi itu terpisah.
kemuliaan Allah itu diangkat oleh Tuhan, dan kita hidup di dalam hidup yang berdosa dan kita tidak layak menghampiri Tuhan. Tapi oleh pengorbanan Kristus, oleh kuasa salib itu, firman Tuhan katakan bahwa sorga dan bumi diperdamaikan. Ya, itu sebabnya pagi hari ini saya percaya kita semua yang ada, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita telah diperdamaikan dengan sorga. Kita telah diperdamaikan dengan Bapa di sorga oleh salib itu, sehingga tidak ada lagi perseteruan antara manusia dengan Allah. Dikatakan bahwa orang yang bermusuhan dengan Allah tidak akan mungkin masuk di dalam kerajaan sorga. Kalau kita melakukan kejahatan, kita berbuat sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Tapi bersyukur bahwa oleh salib itu dikatakan bahwa kita telah diperdamaikan oleh salib itu. Kolose pasal yang kedua ayatnya yang ke-14. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian: dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Ya. Surat hutang. Ya, kita ini adalah orang-orang yang berhutang. Ketika kita jatuh di dalam dosa, kita adalah orang-orang yang berhutang. Ya. Dan firman Tuhan katakan bahwa surat hutang itu telah dipakukan di kayu salib. Artinya bahwa kita telah menerima pengampunan, kita telah ditebus dari segala dosa-dosa kita, segala pelanggaran kita oleh salib itu. Itu sebabnya mari kita terus percaya kepada Tuhan, mari kita terus kuat di dalam Tuhan. Sekalipun kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan pergumulan dalam hidup kita, khususnya kita sementara menghadapi pergumulan yang berat, di mana Tuhan izinkan ada virus yang saat ini menyebar di seluruh muka bumi, bukan hanya di Indonesia, seluruh bumi, bahkan sudah ada di kota kita, kota Merauke. Tapi kita bersyukur bahwa kita memiliki Yesus yang sudah menang di atas kayu salib, Yesus yang sudah membayar setiap dosa-dosa kita, Yesus yang telah menebus kita. Kuasa salib itu telah mengampuni kita, telah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dan dikatakan bahwa ketika kita memandang kepada salib itu, maka akan terjadi pemulihan di dalam diri kita. Kepada siapa kita harus berharap hari-hari ini? Kita hanya bisa memandang kepada Yesus. Pandang Yesus, pandang salib Yesus. Dari sana kita akan temukan pertolongan. Dari sana kita akan temukan jawaban dari setiap pergumulan kita. Karena Yesus telah menanggung semuanya. Semua telah dipakukan di kayu salib, termasuk segala dosa-dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman Allah ini. Dan mari kita terus tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita tetap percaya dan kita tetap merenungkan firman itu siang dan malam di sepanjang kehidupan kita. Kita akan menyanyikan satu pujian. Sungguh karya Tuhan sangat besar di dalam kehidupan kita. Karyanya, pengorbanannya bagi saya dan saudara.
Dimanapun mereka berada saat ini, lawatanmu dan jamaatmu bagi mereka. Tuhan, tolong sidang jemaat untuk terbungkus dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi mereka dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya virus corona yang sementara menyebar di seluruh muka bumi, bahkan ada di kota kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau lindungi anak-anak-Mu. Kami semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk seluruh muka bumi ini, mereka yang saat ini sementara dalam perawatan karena terinfeksi dengan virus ini, kiranya Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan juga tim medis yang sementara berupaya untuk memutus rantai daripada penyebaran virus ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan yang tolong mereka. Terima kasih Tuhan, bebaskan kota kami, bebaskan tanah ini dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Kami boleh menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan di tanah ini. Terima kasih, kami menyerahkan semua pergumulan sidang jemaat dalam keluarga, rumah tangga, baik anak-anak, orang tua, dalam usaha dan pekerjaan mereka, diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa juga untuk hamba-hamba-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh staf penggembalaan yang ada. Tuhan berkati, Tuhan pakai kami semua untuk kami boleh menjalankan tugas tanggung jawab kami untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Seluruh rangkaian kegiatan kami dalam minggu yang berjalan, sekalipun itu kami lakukan di rumah, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah dipisahkan dengan jarak dan tempat. Engkau ada di mana-mana. Lawati umat-umat-Mu, lawati mereka satu persatu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu di dalam urapan kuasa-Mu. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati, hikmat dari Tuhan senantiasa menjadi bagian daripada pemerintah kami. Bahkan juga pemerintah yang ada di kota Merauke ini, kami terus berdoa kiranya Tuhan pakai kehidupan mereka dengan hikmat daripada Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang diberkati. Sertai kami dalam sepanjang seminggu berjalan. Kiranya perlindungan penyertaan Tuhan menjadi bagian seluruh kehidupan kami. Anak-anak-Mu yang selalu percaya dan berharap kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku, marilah kita terima berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus kiranya tetap tinggal menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini. Haleluya. Bapa, terima kasih.